saking atur panuwun dumateng RT 309 ingkang sejibahan wunduh konsumsi wonten ing sonten punika saengga dadosaken kenging pepanggihan wonten ing sonten punika. Maturaken sugeng rawuh sedaya Bapak Ibu pralansia-lansia wonten RW sedasa bilih wonten ing sonten punika boten wonten pengumuman ingkang bagen. Nanging sekedhik informasi bahwa bilih sakmangke wulan ngajeng Agustusan menika wonten ing RW sedasa badhe diwon wonten ing kegiatan antawisipun jalan sehat lan ugi wonten kesenian. Apabila mangke wonten ing kesenian mangke samangke kelompok lansia saged isi kados sahabat-sahabat rumiyin yen menika nyanyi sesarengan utawi kur pilih mars lansia yang kita pilih. Terus mangke monggo kita siap-siap kados kala wingi apabila saged perwakilan utawi menawi saged sareng-sareng sedaya desa ini Bapak Ibu yang badhe biasanya mboten teng panggunge teng ajeng panggunge kala wingi nek teng panggunge mengke minggah nggih kaos mangke ibu-ibu bapak-bapak terus menawi wonten ajengipun terus namun persiapan kemawon mbok pilih ing dereng ngapal saged ngapalaken mars lansia insyaallah benjang kesenian 17-an saged derek menampilkan kegiatan lansia itu terus nanti insyaallah ada ada perhatian juga dari mungkin Bapak RW maupun dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Biasanya kalau kegiatan-kegiatan itu dilalui dari tingkat RK kelurahan maupun di kecamatannya. Siapa tahu nanti kita dapat uang pembinaan atau apa itu atau support atau subsidi dari tingkat kelurahan maupun kecamatan. Aduh. Selanjutnya mungkin ada pengumuman yang lain, mungkin nanti di lain-lain saja. Sementara itu yang bisa kami aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun Pak Jenderal yang sampun paring pangantikan wonten ing kegiatan santen menika. Matur nuwun sanget. Salajengipun nggih menika ngengingi sekedhik penyuluhan kesehatan lansia wonten ing pepanggihan menika badhe dipun sirani panjenenganipun Ibu Ana Adina Patriani. Monggo wekdalipun Bu Ana kula aturaken sacekamipun. Tinggi Bapak 170/115. Tinggi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karena karunia-Nya dan limpahannya saya bisa bersilaturahmi di Posyandu Lansia ya setelah berapa puluh purnama. Gak pernah kesini karena berbarengan dengan jam kerja. Alhamdulillah pas libur bisa dari Pak Supra meminta saya untuk mengisi sedikit tentang kesehatan lansia. Oke, yang kami hormati Pak Jenderal selaku Ketua Posyandu Lansia RW 10, Pak Supra, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Salam sehat semua ya. Salam sehat. Alhamdulillah. Kalau banter suaranya berarti sehat. Tensinya gimana Bapak Ibu? Saya pikir sehat, nah nggak apa-apa. Yang penting dikontrol. Ada Bu Yayu, ada ibu-ibu kader yang siap untuk memeriksa kesehatan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan yang tensinya naik nggak banyak ya Bu Yayu ya? Banyak.
Tanggal 21 memang tanggal tua. Besok kalau posyandu lansia tanggal 1 mungkin beda ya. Pasti bagus-bagus semua. Ini tanggalnya tanggal 21, pasti ini tanggal-tanggal yang sudah mikir tiap hari tanggal kapan, tanggal 1. Kebanyakan daging. Oh, kebanyakan daging, alhamdulillah. Berarti kalau kebanyakan daging ya proteinnya bagus. Alhamdulillah, disyukuri apapun disyukuri, ya. Karena kalau kita melihatnya ke bawah kita akan selalu bersyukur, tapi kalau melihatnya ke atas kita akan selalu kurang, gitu ya. Pak Supra, saya dikasih waktu berapa lama ini? 10 menit? 15 menit. 5.20 ditutup ya. Oh ya 10 menit mudah-mudahan pada kesempatan kali ini saya mau bicara tentang ini agak-agak ini nanti kaget tentang gangguan kejiwaan. Waduh, stres langsung. ya, ini yang perlu saya selaku petugas kesehatan menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa gangguan kejiwaan yang dulu sebagai yang sering dijauhi ya, karena mungkin dulu di RT 38 Pak Cendro ya yang paling banyak menyumbang untuk gangguan kejiwaan. Dulu orang menyatakan bahwa kalau yang namanya gangguan kejiwaan itu adalah orang gila, ya, orang gila. Tetapi seiring berjalannya waktu sebenarnya gangguan kejiwaan itu banyak. Jadi kalau yang ada gangguan yang disebut orang gila itu udah paling akhir, sudah tahap akhir dari gangguan kejiwaan. Jadi gangguan awalnya sudah banyak, ya. Nah, tugas Bapak Ibu saya ini jangan sampai ada orang yang gangguan jiwaan di stigma, dijauhi, menjadi aib. Ini tugas kita, jangan sekali-sekali adanya gangguan kejiwaan di keluarga kita menjadi dijauhi dan menjadi aib. Jangan. Ini akan semakin parah orangnya dengan gangguan jiwa. Ini yang akan menjadi makin banyak orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia sendiri, ya, gangguan jiwa itu tinggi. Di DIY nomor 1 se-Indonesia. Wow. Juara, kalau juaranya bal-balan, badminton itu nggak satu gangguan kejiwaan. Gimana? Padahal di satu sisi ada survei Yogyakarta sebagai salah satu kota paling bahagia. Tapi bahagia kok banyak gangguan jiwa. Nah, ini yang menjadi PR. Ya, PR kita bersama. Jadi gangguan jiwa itu kan panjang ya Bapak Ibu. Jadi yang paling banyak yang ada hasil survei adalah yang terbanyak adalah gangguan kecemasan. Was-was, cemas. Kedua yang paling banyak adalah depresi. Depresi ya. Yang ketiga adalah yang banyak diderita sekarang itu yang banyak anak-anak itu ya autis. Ya, autis itu gangguan kejiwaan ya. Tapi sekalian jangan jadi di Bapak Ibu kalau tuh orang ini autis berarti gila. Enggak. Ada mental yang agak salah dalam sistem sarafnya. Jadi jangan dijauhi ya. Yang keempat adalah itu psikosis atau schizofren yang kita bilang sehari-hari adalah orang gila. Itu schizofren, itu nomor 4 terbanyak. Nah, untuk tahap awal ini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba Bapak Ibu bisa mendeteksi awal, men-screening ada nggak sih gangguan kejiwaan pada diri saya. Yang paling banyak kan karena depresi sama kecemasan. Nah, Bapak Ibu bisa nanti ada ukuran-ukurannya. Bapak Ibu bisa nilai sendiri. Nah, nanti saya tahap cemas apa tahap normal.
Bapak Ibu menjawab dengan jujur pada diri sendiri, jangan pada saya, pada diri sendiri. Oh, nanti saya ternyata nggak cemasan kok, biasa, saya sehat. Tapi berarti saya harus cemas. Nah, kalau masalah seperti ini apa yang harus saya lakukan? Tuh ya. Yang kedua, yang paling utama untuk menyadari kita ada gangguan atau tidak adalah perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita berbeda dengan sebulan yang lalu. Itu yang gampang. Misalnya sebulan yang lalu kok saya nggak pernah pusing, kok sekarang saya pusing terus, ya. Kemudian misalnya sebulan yang lalu saya nggak mual, kok sekarang saya mual, nggak enak, susah makan. Atau misalnya nafsu makan saya makin tambah, nah, gitu ya. Kemudian bisa juga saya kok sebulan yang lalu saya nggak pernah marah, jarang gitu kan. Kok saya apa-apa saya nesu, gampang nesu. Jadi intinya ada perubahan dalam sikap kita, perilaku kita, perasaan kita, pikiran kita yang berbeda minimal sebulan. Kira-kira ada nggak yang perubahan? Bapak Ibu jawab sendiri. Ya? Ada banyak. Oh, ada banyak. Oh ya. Kenapa Bu? Oh, gantelen. Ya, kalau ini nanti kalau gantelen mungkin karena alergi ya. Ya, alergi karena udara dingin. Nah, ini kaitannya dengan kejiwaan kita, pikiran kita. Nah, ini nanti saya akan berikan beberapa kuesioner yang Ibu Bapak bisa jawab dalam hati. Ya kalau syukur-syukur dijawab ya, nah, kalau enggak ya apa gitu ya. Nah, intinya kalau dalam perubahan, ntar saya ngepak dulu, masalahnya saya juga bukan ahli jiwa. Ya, tak. Dikatakan kalau dalam gangguan jiwa ada perubahan dari sisi perilaku, misalnya dalam level berat perilaku yang membahayakan diri, menyakiti diri sendiri atau orang lain. Atau bisa juga perubahan dalam nafsu makan. Tidak. Kemudian, oh gitu ya. Besok misalnya sebulan yang lalu makan nasi sama telur ceplok. Sekarang nasi sama telur ceplok gimana? Kalau sama saja berarti nggak ada perubahan. Nah, dalam sisi emosi merasa sedih dan marah tanpa alasan yang jelas. Jadi sulit musuh-musuh. Aduh, apa-apa adik anaknya apa musuh nih. Ini apa? Bu, katanya aku rasa apa pokoknya terus. Nah, biar orang ya bu, kok saya ibu nesungan ya. Nah, gitu ya, misalnya. Atau cemas dan khawatir yang berlebihan. Nah, ini dari sisi kognitif kesulitan untuk konsentrasi. Saya kok kalau moco Al-Quran kok sulit konsentrasi misalnya. Atau moco lah ini sulit konsentrasi. Atau muncul pikiran-pikiran negatif misalnya. Jauh-jauh aku kayak kalau misalnya kayak gini aku kok kocok-kocok jauhi aku ya. Kok kalau aku kayak gini kocok-kocok nanti salah ya. Di ini pikirannya, kalau aku begini orang urunan, aku dirasani ya misalnya gitu ya, cemas. Nah, tuh. Kalau aspek fisik ini misalnya, nah, sakit kepala, perasaan tidak enak di perut, dan gangguan pola tidur. Biasanya pelor, nempel bantal, langsung molor. Kok saiki kok aneh banget tidur? Kata wes zikir, wes nonton TV, rumahnya pengajian kok orang turu-turu. Nah, ini patut dicurigai ada gangguan kecemasan atau kejiwaan. Nah, kalau orang yang dengan gangguan psikotik, ya kayak orang gila ya, schizofren atau psikotik ini kalau gejalanya ini gampang. Jadi misalnya mendengar suara bisikan atau melihat seseorang yang tidak didengar oleh dirian oleh orang lain. Bisa halusinasi, bisa bisikin, ayo minum, enak kok itu atau racun. Nah, terus merasa menjadi malaikat. Merasa aku kok ketoyo kaya umurku kok wis metekan anu to batese dulu lho jenengane karena ada perasaan gimana terus apa wis wetune kok ya aku tulisnya. Oh, itu ada.
Itu namanya gangguan kecemasan. Itu ada teman cerita seperti itu, kayak aduh aku takut mati besok, terus besok kiamat piye. Akhirnya dia masuk konsultasi ke psikolog klinis, dikasih obat anti kecemasan. Jadi sekarang sudah stabil.